Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan antum senantiasa sehat dan berkah selalu. Ya. Baik, Pak Ade menyapa antum dalam pembelajaran PAI kali ini ya. Mudah-mudahan antum tidak bosan dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran ya. Masih dalam tema PAI kali ini adalah materi tentang Asmaul Husna. Kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna sebelumnya, yaitu sifat Al-Basir, sifat Al-Adlu, dan sifat dan sekarang kita akan mempelajari sifat Al-Azim ya. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah bersifat mutlak, besar, tak terbatas, paling sempurna dan kekal. Sedangkan sifat keagungan selain Allah bersifat sementara dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sumber keagungan. Manusia kalaupun ada yang diagung-agungkan ya, contohnya mungkin kepala negara, presiden, kemudian artis, banyak yang diagung-agungkan, sesejatinya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mampu menjadikan keagungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semakin bersemangat beribadah kepada Allah, maka setiap keagungan yang diberikan itu dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ridho memberikan keagungan kepada hambanya yang soleh ya, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka yang mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi keagungannya digunakan untuk takabur ya, sombong gitu ya, di hadapan manusia, merasa ingin lebih bagus daripada manusia yang lain, maka hakikatnya ia mendapatkan istidraj dari Allah ataupun uluran dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk nanti selama di dunia dia mendapatkan kenikmatan keagungan itu, sedangkan nanti di akhirat ia mendapatkan ya keburukan daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karena tidak ada yang bisa menandingi keagungan dan kebesaran dan kekuasaan Allah, maka Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa bertasbih, mensucikan namanya yang agung. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 98, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Di dalam ruku ya, kita berdoa dengan satu doa, yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa bertasbih mensucikan nama Allah dengan al-azim, dengan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa mensucikan namanya dengan keagungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan syariat ruku dan sujud sebagai peribadahan yang paling tua yang senantiasa dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu, sampai kemudian menjadi syariat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana meneladani sifat Al-Azim? Sebetulnya gampang ya, tidak susah, yaitu dengan 3 cara. Satu, dengan cara mentaati segala perintahnya. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan melalui Rasulullah SAW, kita ikuti semuanya, tidak ada tapi-tapi, tidak ada syarat-syarat.
insya Allah semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mudah dan bisa dilakukan oleh seluruh orang-orang yang beriman. Hanya mereka yang tidak mau dan sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sulitkan untuk memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang harus punya kekuatan dan kita harus memiliki kemantapan di dalam hati. Kalau Allah sudah melarang sesuatu, maka kita dengan sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang untuk makan makanan haram. Ya, contohnya apa? Makan daging babi. Ya, meskipun kata orang daging babi itu enak, ya, tetapi Allah perintahkan untuk tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Maka kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh juga memakan bangkai kecuali 2 bangkai ikan dan bangkai belalang. Selebihnya tidak boleh. Ayam mati dimakan nggak boleh. Ya, kecuali harus disembelih dulu, ya. Ada sapi mati gara-gara sakit belum sempat disembelih, maka itu haram, tidak boleh dimakan. Gitu ya. Itu bangkai. Kemudian tidak boleh juga memakan darah yang keluar dari hewan sembelihan. Dimakan darahnya, ya, ditampung, diminum, itu nggak boleh. Kemudian juga kita dilarang untuk meminum minuman keras, khomer, ya, yang memabukkan. Seperti apa? Seperti minum-minuman yang di botol itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan untuk kita minum. Ya, termasuk juga yang tidak dalam bentuk cair seperti narkoba, itu pun tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita taat. Termasuk juga Allah larang untuk membuka aurat kita di hadapan yang bukan mahram kita. Ya, orang lain melihat aurat kita, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang kita lakukan semuanya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada Allah? Salah satunya Rasul mencontohkan kita sholat. Rasulullah mencontohkan kita berzikir. Rasulullah mencontohkan kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tidak dicontohkan kecuali yang memang bukan bagian dari syariat. Semuanya diberikan pilihan-pilihan untuk mempermudah kita melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali untuk meneladani sifat Al-Azim ini. Baik kakak-kakak yang solehah, ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan antum senantiasa menjadi anak-anak yang soleh, ya. Demikian yang bisa Pak Ade sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.